Selamat malam pemirsa RRI Net dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Dari pintu gerbang Tanah Papua, RRI Sorong kembali hadir menjumpai Anda lewat program Obrolan Budaya untuk edisi hari ini. Dan tentunya bersama dengan saya Yuda. Dan hadir bersama dengan saya di studio saat ini tamu-tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita malam hari ini. Ada Ketua Dewan Adat Domberai Wilayah 3, Bung Paul Vincent Mayor SIP, selamat malam. Selamat malam. Iya, dan juga ada Ketua Dewan Adat Suku Maya ini, Pak. Suku Maya Raja Ampat. Beliau adalah Bapak Yohanes Arempelai. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam. Baik, pendengar, kita akan berbincang tentang eksistensi peradilan adat di era modern seperti saat ini. Masihkah tetap eksis? Bersama dengan narasumber saya, kita akan memperbincangkan hal itu tentunya bersama juga dengan penonton di rumah dan juga pendengar dimanapun berada. Namun sebelum kita larut dalam perbincangan kita malam hari ini, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu persembahan dari Bung Paul Vincent. Maci-maci zaman sekarang, perkara gaya, perkara bore. Jangan ditanya. Baik-baik, jujur, yang paling penting bukan pembual, bukan pendusta. Pikir dahulu, sebab sekarang banyak pace, banyak mace, muka munafik, sasutang. Kau tipu saya, biar kau ada, kau bilang terada. Kau tipu saya. Mace, biar kau cantik lagi, tapi kalau kau munafik lihat kau tetap rahasia. Cek terus macam kau ni kayak kus-kus. Semua ni barang-barang yang kau ada barulah terada. Itu yang dong bilang muna, dari jauh kau lihat tuna, padahal kalau dekat tol deh kau kayak ikan lema. Mace hidup biasa saja sudah, jangan depan lain belakang lain nanti kita orang ludah. Ganteng-ganteng cantik-cantik mungkin terada yang kore, tapi desa minta maaf kan tra bisa bore. Satu-satu mereka setuju depo omong kosong, biar lain mundur pada depo mulut lender kayak lemon. Biar kau cantik, kau manis, kau bagus, belum tentu kau baik. Biar kau ganteng, kau gagah, kau gaya, belum tentu kau baik. Baik-baik, jujur,
pikir-pikir dahulu, sebab sekarang banyak pace, banyak mace, muka munafik sasuta. Kau tipu saya, biar kau ada, kau bilang terada, sasuta. Kau tipu saya. Baik, jujur, itu yang paling penting. Biar kau teramalu seperti lupa kancing resleting. Jalan kanan kiri kau bilang kau yang paling penting. Padahal pas toncek mama anak ini langsung tak kancing. Bah, kau ini bagaimana? Kau mau jadi apa? Dalam muka nih lereng. Muka ikan kau dengar mana nih belajar kau maaf, nanti kau dapat pelap. Yang kau lusa kayak buaya, lihat kau muka gelap. Nanti kau lihat kau kayak macam terada gaya. 1, 2, 3, gici-gici raba-raba. Stop mampap gacok dalam pos. Sasuta, kau tipu saya, biar kau ada, kau bilang terada, sasuta, kau tipu saya. Dan pemirsa RRI Net dan juga pendengar, bicara soal peradilan adat, kita pasti bicara soal aturan hukum atau juga sistem hukum yang diberlakukan dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi di dalam tatanan kehidupan masyarakat adat tertentu. Nah, ini untuk Bapak Yohanes ini. Pak Yohanes, sebagai kepala suku Maya di Raja Ampat, Papua Barat ini, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana sistem peradilan adat yang berlaku di masyarakat Raja Ampat dan bagaimana dalam prosedur jika ada sengketa di tengah-tengah masyarakat di saat ini? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya cerita tata tatanan adat pada masa lampau. Nanti kemudian akan dijelaskan bagaimana penerapannya di masa kini oleh Bapak Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3. Baik, sejak orang-orang tua dulu, misalnya persoalan-persoalan itu banyak persoalan. Ada sengketa tanah, ada persoalan keluarga, bahkan yang lain-lain. Tapi kebanyakan masalah sengketa-sengketa itu secara tradisional itu biasanya dilakukan dengan sumpah adat. Ya, misalnya masalah sengketa tanah. Jadi ada dua pihak yang bertikai, ada yang pemilik, tapi juga ada yang bukan pemilik tapi mengklaim bahwa dia pemilik. Nah, ini akan dilakukan peradilan adat dengan cara sumpah adat. Sumpah adat itu ada beberapa macam. Ada dengan cara kasih pecah piring, dengan minta pada leluhur memecahkan piring, tapi juga ada dengan yang istilahnya sumpah bambu. Nah, sumpah bambu ini ada beberapa macam. Ada yang 3 bambu, ada yang 7 bambu, bahkan ada yang 12 bambu. Yang 3 bambu, 7 bambu itu fungsinya bersama. Itu untuk menindaklanjuti siapa sebenarnya yang punya.
Nah, ya saya ulangi lagi 1 bambu 3 dan 7. Itu yang 1 sampai 7 itu fungsinya sama. Jadi ketika sumpah bambu itu diadakan, mereka akan potong bambu itu, yang diberikan kewenangan untuk memutuskan persoalan adat itu akan potong bambu itu. Nah, ketika pemotongan bambu itu akan terjadi, kalau yang bukan punya berarti nyawa taruhannya. Seperti itu. Jadi ini sangat sadis sekali, karena ini ada sangkut pautan dengan kehilangan nyawa. Seperti itu. Jadi tidak ada toleransi kalau sumpah bambu itu. Nah, begitupun sama dengan misalnya kita kasih pecah piring, bicara pada leluhur, minta kehadiran leluhur, dan di situ kita pecahkan piring, sama saja. Nah, tapi kalau ada 12 bambu, terjadi perpecahan sengketa, misalnya masalah-masalah yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat adat, kemudian untuk mendamaikan supaya tidak usah lagi bersengketa, itu mereka adakan sumpah bambu dengan penanaman 12 bambu. Ya, 12 bambu itu menunjukkan bahwa perdamaian. Nah, itu kalau di suku kami, suku Maya, suku asli Raja Ampat, seperti itu. Jadi dengan adanya sumpah bambu 12 bambu itu berarti perdamaian, tidak boleh lagi bertikai. Berbicara sesuatu itu harus sama rata. Ya. Jadi kalau ada yang keluar dari situ berarti dia akan kena sanksi. Ya, secara adat, secara itu dia misalnya mungkin sakit atau mati, seperti itu. Jadi kalau sudah dilakukan sumpah bambu 12 bambu, berarti yang melanggar itu akan kena sanksi. Terus segala sesuatu yang mereka adakan, misalnya ke depannya, misalnya ada satu investor yang masuk, kemudian itu dilakukan oleh kelompok saja, perjalanan usaha ini tidak akan berjalan lancar, selalu saja ada kendala. Seperti itu. Jadi kalau memang itu terjadi bahwa harus dikumpul secara bersama-sama, dimufakati, baru berjalan sama, itu baru bisa berjalan baik. Tapi kalau tidak, selalu ada kendala. Mungkin seperti itu. Kalau masalah-masalah misalnya menyangkut keluarga, sengketa keluarga dan sebagainya, itu biasanya dilakukan pertemuan adat. Dan kalau memang pihak yang bersalah tetap dikenakan sanksi adat berupa denda adat, seperti itu. Seperti masalah-masalah perkawinan, perselingkuhan dan lain-lain, itu case-nya sama. Jadi itu pertemuan adat, kemudian orang tua-tua adat duduk dan mereka akan mengatur dan melihat persoalan itu seperti apa. Yang bersalah dikenakan sanksi adat, denda adat, seperti itu. Kalau misalnya terjadi pemukulan segala macam, itu ya misalnya saya memukul bapak tadi barusan saya diskusi dengan kita, saya pukul bapak, karena bapak punya kesalahan sama saya. Ya kalau secara hukum pemerintah itu kan saya pemukulan berarti saya bersalah, seperti itu. Tapi kalau dalam adat kita harus cari akar persoalannya itu seperti apa. Ya mungkin karena bapak bersalah, mungkin hak saya dilanggar, mungkin misalnya tanah kebun saya itu dicaplok seperti itu, sehingga terjadi emosi dan saya jadi dia cari akar persoalannya. Ada situlah diputuskan bahwa kamu bersalah karena akibat dari perbuatanmu itu timbul emosi, dan itu pun tetap dikasih jalan damai bahwa harus minta maaf pada saya karena sudah berbuat salah, seperti itu. Ya paling tidak ada sedikit denda adat begitu, seperti denda itu. Adat, ya. Ya mungkin dari saya sekilas seperti itu. Yang selanjutnya sistem peradilan adat yang saat ini yang sudah dikemas dengan situasi yang sekarang bisa disampaikan oleh Bapak Ketua
Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, Bapak Paul Vincent Mayor. Oke, tapi sebelum Pak Vincent nanti dengan tadi Bapak sampaikan dengan hukum-hukum adat yang sudah lebih bagus dan lebih rapi tentunya. Semua yang Pak Yohanes ceritakan tadi di suku Maya itu semua dengan kasus, paling banyak kasusnya apa sih Pak? Ya saat ini banyak, tapi jarang dilakukan seperti itu sekarang karena ya pada prinsipnya menyangkut nyawa. Kalau kita buat adat seperti itu tetap nyawa taruhannya. Jadi ya saat ini dengan adanya agama, toh, jadi kita ini sudah takut Tuhan. Oke. Jadi hampir jarang lah ya, hukum itu diperlakukan ya, di era saat ini karena tadi sudah mengenal agama tadi Pak ya. Oke, kalau toh memang akhirnya masyarakat harus menyelesaikan permasalahannya melalui hukum peradilan pemerintah misalnya, seperti apa juga sebagai ya tua-tua adat lah melihat hal ini. Baik, memang kalau tidak bisa diselesaikan secara adat, ya kita serahkan kepada hukum positif yaitu hukum pemerintah. Ya mungkin secara perdata kalau memang itu menyangkut pembunuhan dan sebagainya ya pidana atau seperti itu. Mungkin itu jalan terbaik. Tapi kalau memang persoalan itu kita harus bawa kepada adat tradisional, bisa saja kita lakukan itu. Tapi harus ada kesepakatan semua pihak. Iya. Seperti itu. Dan biasanya kalau sudah sampai bawa ke persoalan adat, hukum adat, biasanya clear sudah masalah di situ ya. Biasanya begitu Pak biasanya ya, ya seperti itu. Oke, sehingga tidak perlu lagi harus ke peradilan. Tidak peradilan adat ya. Kecuali menyangkut pembunuhan. Sekalipun sudah clear di masyarakat, kita memang bayar denda segala macam, tapi tetap diberikan kepada hukum positif karena ini menyangkut nyawa. Seperti itu. Oke. Di era yang sekarang ini. Bung Vincent, bagaimana? Tanggapan Bung Vincent? Izin senior. Ini senior saya dari Bandung. Oh, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat, Bapak Yohanes Rampele, itu benar adanya, dan itu dalam setiap suku itu berbeda-beda. Suku Maya punya metode penyelesaian seperti yang tadi akan berbeda dengan suku di Aifat di daerah Maibrat, Kabupaten Maibrat. Kalau Maya Raja Ampat, Aifat di Kabupaten Maibrat, berbeda juga dengan suku di wilayah Tabi atau di wilayah Jayapura, berbeda juga dengan suku Malin di wilayah Merauke, berbeda juga dengan suku Biak di Kabupaten Biak Numfor, berbeda juga dengan suku Mor di Kabupaten Nabire. Itu beda-beda. Jadi memang hukum adat di Papua ini kan banyak, sesuai dengan suku-suku. Jadi setiap suku berbeda. Nah, Indonesia ini sebagai red state atau negara hukum, itu sudah memodifikasi hukum-hukum adat ini, hukum-hukum adat di Nusantara menjadi hukum positif, menjadi undang-undang, menjadi kitab undang-undang hukum pidana. Itu kan hasil modifikasi dari hukum adat. Maka kita masyarakat adat di seluruh Nusantara, terutama yang paling kental hukum adatnya ini adalah Papua, dengan negara memberikan kewenangan otonomi khusus kita, yang khusus itu adalah syariat adat atau hukum adat. Kalau Aceh yang khusus itu syariat Islam atau hukum Islam. Makanya kita juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Presiden Gus Dur terutama, yang telah datang, dan kemudian di era Megawati lahirlah Undang-Undang Otonomi Khusus. Di pasal 50 dan 51 itu berbicara tentang peradilan adat. Peradilan adat itu sesungguhnya adalah peradilan perdamaian dan peradilan kekeluargaan. Jadi itu untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adil, jujur, dan bermartabat. Sehingga di peradilan itu kedua belah pihak merasa haknya, merasa hak dan kewajibannya itu balance, terpenuhi. Sehingga mereka merasa bahwa sudah memenuhi asas keadilan. Saya kasih contoh seperti tadi senior saya sudah sampaikan tadi, Pak Ketua Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat Pak Yohanes Rampele, bahwa apabila kedua belah pihak
itu bersengketa, kemudian salah satu si A ini pukul si B, itu akan dicari hubungan kausalitasnya atau hubungan sebab akibat. Kalau di hukum positif itu dilihatnya itu dari delik pidananya, tindakan melawan hukumnya, yaitu memukul. Tapi kalau dari peradilan adat akan dilihat tentang kenapa sampai ada pemukulan, dicari sebabnya sampai akibatnya ada pemukulan. Sebab mungkin ada mencuri di kebunnya gitu, atau ada sabotase klaim kepemilikan, maka terjadi keributan. Jadi sejatinya peradilan adat itu sudah berjalan di semua suku di Papua sejak dahulu kala sampai hari ini. Karena itu sudah turun-temurun, sudah ratusan tahun, sudah berabad-abad, dipegang teguh oleh masyarakat adat Papua. Begitu, makanya di Papua ada yang namanya Dewan Adat Papua. Itu adalah rumah besar masyarakat adat Papua. Di dalam Dewan Adat Papua itu ada bidang-bidang yang membidangi. Saya kasih contoh macam kita di wilayah Papua ini terdiri dari 7 wilayah adat, dan kita di Papua Barat ini yang saya pimpin itu namanya wilayah 3 Doberai, Papua Barat. Itu ada 11 kabupaten kota. Itu saya sebagai ketua, tetapi di dalamnya ada bidang hukum dan HAM, di bawahnya ada bagian peradilan masyarakat adat. Itu ada ketuanya, atau sekarang dibilang ada namanya ketua peradilan adat. Dia mengadili semua perkara perdata maupun perkara pidana adat. Saya kasih contoh, tadi beliau sudah Pak Ketua Dewan Adat Sukumaya, Pak Yohanes Rampelo sudah sampaikan beberapa. Jadi contohnya, ada satu kasus pembunuhan. Secara hukum akan diproses ke pengadilan. Tapi secara adat, itu harus dibawa ke peradilan adat karena pelaku merasa bahwa dia bersalah, dan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, menjaga keberlangsungan hidup mereka, menjaga persahabatan mereka, maka dibawa ke peradilan adat. Pelaku datang mengaku bersalah, minta maaf dan denda secara adat. Tapi kasus hukumnya tetap jalan karena ada pembunuhan. Kita sedang hidup dalam negara yang menganut negara restat atau negara hukum. Hukum adalah panglima. Sehingga perkara ini tetap jalan di pengadilan negeri, tindak pidana pembunuhan, tetapi secara adat yang bersangkutan pelaku denda kepada keluarga dan berdamai. Tetapi dalam KUHAP jelas perdamaian itu tidak serta-merta menghilangkan unsur pidana. Jadi unsur pidananya tetap jalan. Dan di dalam hukum, di dalam pengadilan, itu kan biasanya ada alasan pemaaf. Bahwa yang bersangkutan taat hukum dan secara adat, secara kekeluargaan sudah datang mengaku kesalahan dan sudah memberikan denda. Itu meringankan hukuman pelaku. Begitu. Jadi tetap kita patuh pada hukum nasional, pada hukum positif, tapi kita juga secara hukum adat sudah selesai. Jadi ketika yang bersangkutan keluar penjara, selesai. Sudah tidak ada dendam. Tapi kalau tidak ada perdamaian secara adat, tidak dibawa ke peradilan adat, itu akan ada dendam. Dendam turunan, itu dendam kesumat. Bahaya sekali. Makanya kita dengar orang Papua suka bunuh-bunuhan itu karena tidak selesai di peradilan adat. Begitu. Jadi seperti saya copy istilahnya Pak Yohanes Rampelo, Ketua Dasmaya atau Dewan Adat Sukumaya, bahwa ada apa namanya tadi istilahnya, akar masalah. Cari akar masalahnya. Akar masalahnya harus selesai dulu. Begitu. Kita berdamai dulu. Sehingga ketika negara menghukum yang bersangkutan, keluar sebagai masyarakat biasa, tidak diincar oleh keluarga korban untuk dibunuh. Di Papua itu lumrah kalau tidak selesai di adat. Mereka akan dendam. Dan memang itu nilai budaya orang Papua juga. Gitu. Jadi memang kita harus hati-hati sekali untuk datang ke Papua, hidup di Papua. Sebagai masyarakat adat Papua pun, budaya kami, hukum adat kami itu mengajarkan seperti itu. Sehingga antar suku itu kita saling menjaga. Begitu. Kalau tidak dulu itu perang terus. Di Dewan Adat wilayah 3 Doberai Papua Barat atau Dewan Adat di Papua Barat, itu kita 1 tahun itu 515 kasus.
Lebih banyak itu kasus KDRT. Kasus KDRT itu kurang lebih 60%. Yang lain itu kasus perbedatan tanah, utang piutang, 351 atau penganiayaan, gitu. Dan kalau itu kasusnya hanya tindak pidana ringan, biasanya selesai. Ya. Kita juga kan kemarin baru pelatihan peradilan adat, workshop sehari tata cara peradilan adat, tata cara pelaksanaan peradilan adat di ibu kota provinsi Papua Barat yaitu Manokwari, dibuka oleh Sekda Papua Barat dan dihadiri oleh Kapolda, dalam hal ini Kombes Pol Novi Jaya, itu Dirkrimum Polda Papua Barat. Dari Polres hadir, dari Kodim hadir, dari Kodam hadir, karena seperti kepolisian, pengadilan dan kejaksaan ini kan penegak hukum. Betul. Itu mereka harus sejalan dengan kita, karena ini kita hidup dengan tanah Papua ini, kita hidup dengan hukum adat, dan negara mengakui itu dengan memberikan otonomi khusus. Yang khusus di kami itu adalah hukum adat kami, sehingga segala sesuatu harus pakai hukum adat. Contohnya orang Papua itu kalau mau menikah, barusan pacaran aja kalau ketahuan sama orang tua, itu pihak laki-laki harus bawa barang ke pihak perempuan. Itu baru ketahuan ya? Iya, baru ketahuan. Iya, iya. Untuk harus diatur baik-baik, bicara baik-baik. Karena mereka punya tujuan yang baik, membangun hubungan muda-mudi. Gitu. Jadi masih dalam tahap kenal saja, itu sudah diikat dengan hukum adat. Jadi orang Papua itu dari baru mau membangun hubungan rumah tangga saja sudah diikat dengan adat. Jadi sejak itu sampai mau masuk Minang itu kan mereka harus kasih mas kawin, bukan bayar. Kasih, karena dalam bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan yang telah menjaga gadis ini sampai bisa kita Minang. Jadi kita kasih mas kawin, itu bentuk penghargaan. Kita tidak bayar. Nah, kita kasih mas kawin. Setelah itu kalau sudah hamil, sudah melahirkan, kita buat prosesi adat lagi. Makanya orang Papua itu kalau satu orang kena masalah semua ribut karena mereka terikat dengan hukum adat. Sampai mati pun ada suku yang harus kita bayar tulang. Jadi memang orang Papua itu adatnya kental sekali. Jadi negara memang memberikan kewenangan hak otonomi khusus, memberikan hak hukum adatnya itu diakui, itu benar. Karena satu Indonesia ini saya sudah keliling-keliling, itu hukum adat yang paling kuat Papua, paling kuat Papua, begitu. Dan palang yang paling mahal di Papua kan palang adat, itu bayarnya kan sampai miliaran. Makanya kalau negara datang, pemerintah pusat datang melakukan pembangunan lalu tidak mengindahkan hukum adat masyarakat adat Papua, ya selesai, pembangunannya tidak akan jalan. Ya, tidak mulus ya, Bu. Tidak akan jalan, tapi tidak mulus. Ya. Pembangunan yang mungkin 1 tahun selesai, dia bisa jadi 10 tahun. Betul, betul. Begitu. Jadi memang hukum adat ini sangat penting, dan kami lakukan pelatihan peradilan adat untuk para hakim-hakim adat di setiap suku. Tujuannya itu biar kalau ada tindak pidana ringan, tindak pidana perdata adat, pidana adat, itu diselesaikan di tingkat suku. Kalau tidak puas, bisa naik ke tingkat Dewan Adat daerah atau di tingkat kabupaten, gitu. Itu kan biasanya satu kabupaten ada beberapa suku. Betul. Kalau tidak bisa baru naik ke Dewan Adat wilayah di tingkat provinsi saya. Itu pasti selesai. Soalnya kalau dibawa langsung ke kepolisian tanpa melalui adat, peradilan adat, itu nanti melahirkan masalah baru. Karena ada istilah yang punya uang, yang punya orang dalam yang bisa menang. Nah, mereka di depan polisi mereka iya manggut-manggut, tapi pulang dengan dendam. Nanti pasti akan ada masalah muncul lagi. Orang-orang itu lagi. Ya. Silakan tanya di kepolisian, pasti mereka alami hal yang sama yang saya sampaikan. Baik, Bung Vincent, Pak Yohanes, saya tertarik sekali tadi semua permasalahan dari masyarakat, warga itu diselesaikan di hukum adat. Dan sekalipun sudah clear di situ, tapi tetap hukum negara tetap dijalankan. Pernah tidak Bung Vincent atau Pak Yohanes stop sampai di hukum adat, semua permasalahan selesai, tidak usah lagi sampai ke misalnya seperti tadi pembunuhan, kasus pembunuhan. Adat sudah, keluarga, kedua belah sudah oke memaafkan dan ini, walaupun tetap jalan. Pernah gak sampai akhirnya meminta kepada pemerintah sudah tidak usah dilanjutkan, selesai di adat sudah selesai kok gitu? Gak itu usah. selalu ada, selalu ada. Jadi makanya kita itu biasanya kalau mau gelar peradilan adat, kalau di Dewan Adat di Papua Barat di Doberai yang dipimpin oleh saya, itu kalau kita mau gelar sidang peradilan adat itu Binmas Polresnya diundang, Polseknya diundang,
Begitu. Kenapa? Karena laporan polisinya kan sudah masuk. Mereka diundang untuk menyaksikan proses ini, bahwa kedua belah pihak sudah bawa ke peradilan adat dan sudah dinyatakan selesai. Pihak korban menganggap bahwa mengakui bahwa haknya sudah dikembalikan dan dia sudah merasa adil. Begitu. Artinya perkaranya dia cabut. Gitu. Jadi surat keputusan peradilan adat itu menjadi dasar untuk perkaranya dicabut. Itu bagi yang tidak menghilangkan nyawa orang. Bagi yang tidak menghilangkan nyawa Tapi kalau menghilangkan nyawa orang, saya sendiri sudah putuskan bahwa itu tetap proses hukum. Kita tidak boleh ajar masyarakat adat kita untuk bunuh orang, terus main bayar, itu salah. Kita sedang hidup dalam negara hukum. Kita harus taat hukum. Gitu. Pak Yohanes? Baik, memang di era yang sekarang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3. Tapi dulu itu pada zaman dulu itu yang terjadi di kalangan masyarakat adat pada saat dulu, kalau terjadi pembunuhan seperti itu biasanya itu harus dibayar mahal. Ada kalanya orang bilang kepala ganti kepala, seperti bayar dengan kepala seperti itu. Atau tidak, ada satu lagi bahwa misalnya si A bunuh anaknya si B, dia harus persiapkan salah satu anak perempuannya untuk nikahin sama anaknya yang itu seperti itu, supaya menghapus dendam karena pembunuhan itu seperti itu. Itu contoh-contoh kecil yang terjadi pada masyarakat adat tempo dulu seperti itu. Tapi sekarang yang menyangkut nyawa, ya proses hukum tetap berlaku sekalipun sudah diselesaikan secara adat, sudah berdamai, sudah dibayar adat, tapi untuk nyawa itu harus dilanjutkan secara hukum formal seperti itu. Itu di saat yang sekarang seperti itu. Dan saya kira tidak perlu ini lagi karena sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Dewan Adat Wilayah 3 bahwa itu sudah komitmen Dewan Adat saat ini. Yang menyangkut nyawa itu tidak ada tawar-menawar. Betul. Secara keluarga sudah diselesaikan secara adat, tapi proses hukum itu tetap berlaku. Seperti itu. Baik, dalam proses penyelesaian tadi Bung Vincent juga bilang pihak-pihak hukum juga dihadirkan. Berarti meringankan tugas mereka berarti Bung Vincent. Ya. Kita tuh sangat membantu pihak penegak hukum. Makanya hubungan kami, saya kasih contoh macam di pengadilan itu, kalau ada gugatan perdata tanah, Papua ini kan tanah adat ya, maka mereka akan minta ahli hukum adat. Jadi ketua peradilan adat itu atau salah satu hakim adat akan hadir di pengadilan sebagai itu ahli hukum adat untuk menjelaskan hak kepemilikan adat itu. Begitu. Jadi memang kerjasama kita baik sekali. Sehingga saya itu di tahun 2020 itu dapat penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dapat awards dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, gitu. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ini semakin menarik tentunya ya obrolan saya bersama dengan narasumber saya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi melanjutkan obrolan kita yang kayaknya semakin panas nih, masalah hukum dan penyelesaian suatu kasus jika dibawa dalam peradilan adat dan disandingkan dengan peradilan negara. Saya curhat lewat lagu, sebab saya tak mampu ungkapkan rasa untuk kau. Tong dua beda macam bumi dengan langit. Saya coba tahan rasa ini tapi sakit. Oh baby listen, I love you. Banyak kali saya titip salah, tapi kau tinggal pasang muka asal. Lama satu kau tak pernah mau hargai. Sasuara dan tenaga dalam
kasihan Sani sudah malu oh, sama kau punya besti dong. Tiap hari saya kirim salam tapi mungkin Tara kasih uang. Jadi kau dengar akan habis itu langsung buang. Saya terpaksa ke perasaan, saya cuma mau kau pun jawaban. Kalau kau suka ya katakan, kalau kau malas juga katakan. Saya tahu diri kalau Sani dapat tolak. OMG besok hapus hari depu kontak. Fans kau dari dulu, Esko tak mau. Next susah semalu, Esko tiap waktu. Cinta ni salah sambung, akhirnya saya tak gantung. Harap kau sapukan dulu. Banyak kali Sani titip salah, tapi kau tinggal pasang muka asa. Bahwa satu kau tak pernah mau hargai. Sesuara dan tenaga dalam, tapi kau balik kasih luka dalam. Tak apa-apa sudah kamu barang jadi. Doakan kau yang terbaik. Tujuh salah simpan makin tambah parah. Memang tak bisa sapu cinta bertepuk sebelah tangan. Dengar saja diam tanpa banyak bicara. Masuk tengah kiri keluar di telinga kanan. Esko you take apa bilang tuh back sapu sayang. So banyak kali saya kirimkan salam kau balikin dari kau maki. Unfollow sapu akun Prof ni mollow minta ampun. Sama sekali kau tak tanggapi kau lari kau pergi ya butik. Esko dari dulu, Esko tak mau. Next susah semalu, Esko tiap waktu. Cinta ni salah sambung, akhirnya saya tak gantung. Harap kau sapukan dulu. Banyak kali Sani titip salah, tapi kau tinggal pasang muka asa. Bahwa satu kau tak pernah mau hargai. Sesuara dan tenaga dalam, tapi kau balik kasih luka dalam. Tak apa-apa sudah kamu barang jadi. Doakan kau yang terbaik. Pemirsa dan juga pendengar, kita kembali lagi dalam obrolan adat di saat ini bersama dengan saya Yuda dari RRI Sorong tentunya. Bung Vincent, sebagai orang muda tentunya yang bergelut di organisasi adat ini, apa kemudian yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat agar keberadaan dari hukum adat ini tetap anak-anak muda sekarang atau juga masyarakat sekarang tetap tahu bahwa ternyata kekuatan dan eksistensi dari peradilan adat dengan hukumnya masih tetap mempunyai power yang kuat. Iya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat adat Papua itu tidak perlu kita sampaikan juga mereka kalau ada masalah ya mari kita urus secara adat, bahasanya begitu. Hari ini itu kita mau jelaskan bahwa negara sudah kasih kewenangan itu sekian lama, hanya kita tidak bedah, kita tidak buka undang-undang otonomi khusus untuk kita perhatikan bahwa peradilan adat itu seyogianya ada, bahwa setiap perkara itu sebaiknya dibawa ke peradilan adat dulu. Jadi nanti kita dalam waktu dekat ini, terima kasih untuk RRI Sorong karena sudah mengundang kami dalam obrolan budaya. Kita akan buat pelatihan peradilan adat untuk para hakim-hakim adat di setiap suku di wilayah Sorong Raya ini. Ada 1 kota 5 kabupaten ini, agar semua perkara setiap suku itu diurus di tingkat suku aja selesainya. Kecuali kasus penghilangan nyawa orang. Penghilangan nyawa. Itu pasti kita bawa ke hukum. Kapan kegiatannya? Kegiatannya rencananya 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan ya. Ya sudah sudah diskusi dengan sudah bangun komunikasi dengan Pak Bupati Kabupaten Sorong dan beliau siap kerjasama untuk memfasilitasi pertemuan. Iya. Menyiapkan tempat untuk pertemuan para kepala suku, para hakim-hakim adat. Begitu. Baik, Bung Vincent, Pak Yohanes, apa kemudian juga yang diharapkan agar peradilan adat ini menjadi mediasi awal? Saya suku kan tidak Raja Ampat misalnya, akhirnya berbenturan dengan orang Raja Ampat dan hukum dia. Saya nggak mau pakai hukum Raja Ampat. Terus jika kasus seperti ini terjadi, bagaimana nih Pak Yohanes? Atau nanti Bung Vincent juga bisa memberikan tanggapan. Baik, kita lihat dari persoalannya seperti apa. Seperti itu.
Jadi persoalannya misalnya Bapak tadi katakan Bapak terbentur dengan itu, kita melihat persoalannya. Nah, persoalannya dan kita akan duduk bahas itu di dalam pertemuan adat itu. Nah, jadi ya di dalam adat itu seperti disampaikan bahwa kita cari solusi yang terbaik supaya semua bisa terselesaikan dengan baik. Jadi win-win solution. Tapi yang punya kesalahan tetap kena sanksi adat. Tergantung dari bentuk kesalahannya seperti apa. Sekalipun dia dengan suku lain, begitu Pak. Misalnya kalau di tengah masyarakat ada terjadi juga kasus apalah itu suku Maya. Ya. Kemudian misalnya dengan saya dari suku yang lain, kudu kita bawa saja langsung ke kepolisian atau apa, padahal ingin dimediasi dengan hukum adat. Gitu. Jadi kalau Bapak hidup di tanah Maya, berarti Bapak harus ikuti adat kita di sana. Itu, ya. Seperti itu. Dan diselesaikan secara baik. Artinya, kalau memang Bapak memang membuat kesalahan, tetap kena sanksi adat yang mungkin berupa denda adat seperti itu. Misalnya masalah perempuan, ya. Atau masalah seperti itu. Yang biasanya terjadi kalau kasus perempuan. Gitu. Misalnya Bapak bawa anak orang, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya Bapak tetap dikenakan sanksi adat. Seperti itu. Tidak bisa terhindar dari hukum adat yang berlaku. Tapi akan diselesaikan secara baik-baik supaya pihak keluarga yang dirugikan, yang pihak yang punya anak perempuan itu merasa bahwa anak perempuannya dihargai secara adat seperti itu. Itulah solusi yang tetap menghormati peradilan atau suku hukum adat yang berlaku di suku Maya ya. Sekalipun saya dari suku lain begitu ya. Sebelum nanti dibawa juga ke peradilan negara begitu Pak Yohanes ya. Kalau toh itu masalah seperti masalah keluarga saja tidak perlu dibawa lagi ke sana. Yang penting sudah selesai di peradilan adat ya berarti selesai. Kecuali kalau menyangkut nyawa orang, ya seperti itu. Jadi artinya sosialisasi tentang keberadaan hukum adat di suku Maya itu harus terus memang digembar-gemborkan untuk masyarakat di sana tahu, supaya saya dari suku lain begitu tiba di Raja Ampat, saya juga tahu dan harus menghormati hukum adat yang ada di sana begitu ya, Pak Yohanes ya. Baik, Bung, ada ini tambahkan kayak tadi kasus seperti ini kan pasti banyak kita di Papua ini kan Bhinneka Tunggal Ika di dalamnya ya. Kalau ada juga yang memang diselesaikan dengan suku adat yang berlaku di kita, ada yang mau oke sudah kalau gitu diselesaikan sebelum dibawa ke hukum negara, tapi ada tidak yang memang tidak usah pakai hukum adat langsung saja ke hukum negara atau bagaimana nih? Pernah menemukan seperti itu kan? Selalu ya. Selalu saja ada yang begitu, tapi kan orang emosional sesaat. Mereka emosi di waktu itu. Paling juga 2-3 jam dia mikir lagi, saya hidup di tanah Papua, ini tanah adat, saya orang pendatang dari luar Papua, mau bersikeras, pertanyaannya apakah saya besok aman tidak? Karena orang Papua itu hidup dengan hukum adatnya, jadi kalau kamu mau bawa mereka ke hadapan polisi, kadang selalu polisi juga takut, kalau mereka langsung diperhadapkan dan tidak melibatkan tokoh-tokoh adat, tidak melibatkan hukum adat orang Papua, wah bisa membias ini. Bayangkan kalau diurus di dalam tapi rumah kamu dibakar, gimana coba? Saya kasih contoh. Tiba-tiba ada masalah dengan orang Papua. Masalahnya cuma sepele, salah paham. Lalu langsung sebenarnya ada kepala suku atau ada tokoh adat di situ, ada hakim adat di situ, ada yang dituahkan di situ. Ngomong, ya sudah, kita selesaikan di adat saja, kita selesaikan biar selesai karena kita ini tetanggaan. Tiba-tiba contohnya saya kasih contoh ya. Tiba-tiba ada salah satu orang Batak contohnya. Oh tidak bisa, ini harus bawa ke hukum. Kita ini negara hukum, bawa langsung ke hukum. Iya, dia bawa ke hukum. Dia terima telepon, Pak, rumah Bapak dibakar sama orang Papua. Makanya biasanya lebih baik diselesaikan di hukum adat. Karena itu kan cuma cekcok aja, biasa lah. Tapi kalau mau digambar-gambar, mau dibesar-besarkan, orang Papua pasti marah. Mereka bilang, kita tidak pernah undang kamu datang. Kamu cari makan di tanah kami. Kenapa tidak taat pada hukum adat kami?
begitu. Padahal kalau duduk bersama ternyata poin-poin dari hukum adat itu justru Iya. malah lebih manusiawi begitu ya Bung Felix ya. Di dalam hidup ini kan tidak mungkin orang dari lahir sampai mati tidak punya masalah, itu Iya, nggak ada. iya. Iya. Jadi sebenarnya seperti tadi beliau sampaikan, kalau datang hidup di tanah ini wajib menghargai, menghormati hukum adat di sini. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya simpel aja. Kembali ke pribadi kita. Kita kalau merantau itu kunci utamanya. Kami ini juga pernah merantau. Kami di Bandung, sekolah dulu. Itu yang terpenting adalah hormati masyarakat setempat, jadi bagian dari mereka, pelajari budaya mereka, dan hiduplah berdampingan dengan mereka sebagai saudara. Itu aman. Kami justru hidup begitu, makanya aman pulang kembali ke Papua. Coba kalau kami tinggal dulu di dataran Sunda, Jawa Barat, lalu jadi preman di sana, nggak mungkin kita pulang selamat. Paling pulang tinggal nama. Gitu ya. Iya. Apalagi orang Sunda itu kan tidak bisa dipegang kepalanya. Oh, itu tersinggung sekali, dendam dia. Oke. Gitu. Jadi kita tidak boleh bercanda, juga tidak boleh pukul kepalanya, nggak boleh. Gitu. Ya, jadi Pak gini, Yohanes. baik saya mungkin ada sedikit kelewat itu. Ada satu hal yang itu dalam peradilan adat ini. Memang di dalam adat itu seperti sudah disampaikan bahwa ada hakim adat ya. Dulu ada tua-tua adat yang duduk beberapa orang sebagai tua-tua adat. Jadi misalnya ada sengketa di lain Sumpah Bambu itu ada sengketa. Jadi sebelum mereka adakan peradilan adat itu mereka sudah berdoa untuk Tuhan, dan ya, di orang-orang adat itu punya karisma. Mereka udah panggil para leluhur hadir di situ. Jadi ada misalnya si A, si B, si C. Jadi ini masalah perampasan hak tanah seperti itu. Jadi akan di setiap A, B, C orang, misalnya si A, si B dan si C akan menceritakan apa asal usulnya yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, jadi mereka ini menceritakan asal usulnya. Semua selesai. Setelah yang tidak benar, dia akan jatuh mati di situ, seperti itu. Paling tidak pingsan atau apa itu yang paling ini sekali itu pingsan di situ, kolaps. Tapi rata-rata tuh mati. Ada satu kasus yang saya baru mungkin 2 tahun lalu saya hadapi. Itu masalahnya ada 2 marga di Salawati Barat. Jadi mereka tuh selesaikan di kepolisian. Kebetulan ada wakil ketua Dewan Adat saya untuk Salawati, itu tangani dengan polisi, dengan kepolisian. Mereka selesaikan dari pagi hari sampai sore. Jam 5 sore tidak selesai. Lantas wakil ketua saya telepon, "Ade, ketua posisi di mana? Saya sementara di jalan, bisa merapat ke kepolisian." Oke, saya sampai di sana. Ya, sebelum saya masuk ruangan saya sudah angkat hati untuk Tuhan dan minta leluhur saya hadir. Seperti itu. Nah, sampai di dalam, langsung kepolisian suruh saya duduk di meja pimpinan. Saya kaget juga, wah. Saya sendiri tidak tahu persoalan seperti apa. Lantas saya mulai tanyakan. Ya, mungkin bisa dijelaskan dari kedua marga ini, bisa jelaskan persoalannya apa. Padahal ya ujung-ujung tuh sengketa tanah. Ya. Namun di dalam satu subsuku adat itu ada marga-marga atau di keret-keret ya, gelet sini. Itu ada marga yang ya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Jadi harga marga yang punya hak kesulungan. Nah, jadi kalau marga yang punya hak kesulungan ini berbicara, berarti dampaknya sangat fatal. Sekalipun yang lain, yang misalnya yang ketiga, keempat itu bicara, tapi dia tidak bisa lebih daripada yang ke-1 ini, seperti itu. Nah, yang saya selesaikan di sana, kebetulan ada salah satu marga di situ
ada ya orang dari luar yang kebetulan jadi anak mantu saya, jadi memprovokasi situasi. Nah, saya selesai, ini masalah sepele saja. Kalau kita mau selesaikan, kita sekarang pergi ke tempat sengketa dan kita berdoa untuk Tuhan, minta leluhur hadir. Tapi saya kasih tahu, risikonya mati. Semua tidak akan, mereka tidak sanggup, mereka takut semua, dan mereka tahu itu benar. Nah, tapi kalau kalian mau selesaikan secara hukum pemerintah, silakan. Uang kalian berapa banyak? Sampai kalian jual tanah pun tidak sanggup-sanggup untuk menyelesaikan persoalan perdata. Tapi kalau kita selesaikan sekarang ini, kamu tinggal pilih saja. Kalau mau selesaikan secara hukum positif, silakan. Tapi kamu selesaikan maunya ya bagaimana? Mau mati atau bagaimana? Ya. Pada akhirnya mereka berdamai. Dan hanya tidak sampai 1 jam saya selesaikan persoalan untuk clear habis. Tapi risikonya yang jadi provokasi itu 2 hari dia turun ke Sorong jual hasilnya, kemudian dia kena sanksi adat itu kematian. Speedboat cepat bilas dia mati di tempat. Seperti itu pengalaman saya, dan saya sendiri takut untuk itu. Iya ya. Baik, begitu ya Bung Vincent ya, begitu kuatnya ternyata hukum adat dengan dampaknya ya, karena memang menghadirkan yang kuasa bahkan tua-tua adat untuk ada di dalam satu peristiwa dan kasus. Saya menangkap memang harus yang punya kasus harus memang jujur, berbicara apa adanya, begitu. Bung Vincent, ada yang mau ditambahkan dengan apa yang disampaikan oleh? Ini pasti sebagai ketua adat untuk Lumbra ini pasti kan membawahi begitu banyak suku dengan kasus-kasus yang kebanyakan terjadi juga kasus seperti Maya. Iya, di Dobera ini kan ada 68 suku, kemudian dengan prosesi peradilan adat yang pada umumnya sama tapi lebih spesifik seperti yang tadi beliau sampaikan, ada jenis-jenis sumpah. Nah, ada yang seperti di salah satu suku, salah satu suku itu mereka nanti jam 12 siang itu apa namanya? Apa itu dia pusombar itu namanya? Ya. Itu apa namanya? Bayangannya itu. Bayangan. Sudah pas rata-rata posisinya dia di pas berdiri lurus berhadapan itunya apa namanya? Sombar itu, bayangannya dia itu. Lalu mereka sumpah. Itu kalau sumpah selesai, kalau pulang, terus kalau dia bohong dia mati. Jadi memang orang Papua masih hidup dengan adat istiadat dan terlilit tali-tali kebudayaan. Jadi sangat kuat sekali. Macam Pak Yohanes Sarampele, Ketua Dewan Adat Suku Maya. Kalau beliau buat satu pernyataan yang berkaitan dengan hak kepemilikan seperti tadi beliau sampaikan lalu dilanggar, ya sudah, konsekuensinya ya pasti kena celaka lah gitu. Ya paling fatal ya mati. Gitu. Okay. Jadi memang di Papua ini kita kalau hidup di Papua itu harus hidup dengar-dengaran, jujur, tidak boleh memanfaatkan orang Papua untuk kepentingan sesaat. Saya punya beberapa teman-teman pengusaha, mereka pernah makan terus mereka makan bersama terus mereka sampaikan begini, kita kalau usaha di Papua harus jujur. Kalau tidak, kita dapat uang dari Papua tapi uangnya dipakai untuk berobat. Ya karena di Papua ini semuanya itu berbalut hukum adat, berbalut dengan adat istiadat budaya orang Papua. Itu tanah adatnya, itu laut adatnya, itu hutan adatnya, itu masyarakat adat beserta dengan hukum adatnya. Dan masyarakat adat Papua punya pandangan di Kongres di Mubes tahun 2002, itu beliau waktu itu hadir, Pak Yohanes Sarampele hadir, bahwa negara itu fenomena abad 21. Lebih lama masyarakat adat hidup dengan laut adatnya, hutan adatnya, hukum adatnya, tanah adatnya, ketimbang dengan negara. Maka mereka sangat menjunjung tinggi hukum-hukum adatnya dan identitas-identitas dan knowledge adatnya. Begitu. Sehingga saya kasih contoh,
Walaupun orang Papua sudah modern, mereka hidup ada di Belanda. Tapi coba kita perhatikan orang Papua di Belanda kalau buat acara, pasti saja mereka buat acara bakar batu. Oke, ya. Begitu. Jadi orang Papua ini sejak baru membangun hubungan, baru mau pacaran saja sudah diikat dengan adat. Gitu. Sampai menikah, sampai berkeluarga, punya anak cicit, punya keturunan, sampai mati pun ada beberapa suku yang ketika si ibu ini meninggal, itu tulang-tulangnya harus kita bayar. Begitu mereka sangat menghargai manusia Papua itu, begitu, menghargai mereka sesama manusia Papua itu. Gitu. Makanya orang Papua itu kalau ada kebijakan dari negara lalu melanggar hukum adat mereka, mereka pasti ribut. Makanya itu yang harus kita sampaikan kepada negara, bahwa sejatinya isu-isu yang dibangun di Papua soal separatisme itu harus kita cek. Jangan sampai hak ulayatnya, tanah adatnya, hutan adatnya dibabat habis, isi perut buminya dikeruk, diambil tambang, masyarakat adat pemilik hak ulayat protes, lalu segelintir orang membangun frame, membangun isu di publik mengatakan bahwa itu KKB, itu OPM, itu separatis, padahal sejatinya tidak. Ya. Mereka mungkin protes dengan gaya dan cara mereka terkait membela hak-hak mereka. Karena itu cara terakhir mereka mencari keadilan. Dan apabila itu dibiarkan bertahun-tahun dan menahun, itu akan terjadi kristalisasi paradigma Papua Merdeka. Makanya kita perlu menjelaskan, kita yang punya tingkat pemahaman yang baik ini, perlu menjelaskan posisi dan alam berpikir orang Papua terhadap Jakarta. Karena tidak bisa Jakarta melihat Papua dengan kacamata Jakarta. Ya. Harus Jakarta melihat Papua dengan kacamata Papua. Sehingga pembangunan yang digalakan, pembangunan yang didorong dari pusat ke daerah, itu benar-benar pembangunan yang menguntungkan masyarakat adat, yang menyentuh masyarakat adat, sehingga orang asli Papua merasa bahwa, oh iya, kita bangsa Indonesia. Begitu. Ya. Karena pernyataan itu harus keluar dari mulut orang Papua. Tidak bisa keluar dari mulut orang Jawa. Tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai saat ini ya kita harus jujur bahwa untuk mensinergikan apa yang baru disampaikan masih tetap kita belajar bersama-sama nih ya, Bung Vincent ya. Oke, walaupun cukup lama ya, kita udah 77 tahun merdeka, tapi korelasi itu masih terus belajar sama-sama. Pak Yohanes, ada yang mau disampaikan tidak Pak Yohanes? Menarik sekali memang nih suku Maya, kemudian begitu banyak suku dijelaskan oleh Bung Vincent sendiri bahwa akhirnya bagi masyarakat adat yang kembali menggunakan peradilan adat sebagai mediasi awal nih untuk menyelesaikan masalah sebelum dibawa ke jalur hukum, apa yang akhirnya diharapkan oleh Pak Yohanes dan juga Bung Vincent ini? Baik, saya kira ini perlu disadari oleh semua pihak ya. Baik satu suku di suatu wilayah adat, tapi juga untuk suku-suku yang datang tinggal di situ, supaya ini bisa sama-sama sinergi dan supaya hidup berdamai-damai lah. Tidak ada saling menghormati, saling mengakui seperti itu. Jadi kalau ini bisa diterapkan secara baik, saya kira ada kedamaian seperti ya, yang diharapkan dari kami seperti itu, supaya ya apa namanya, siapapun yang hidup bersama-sama dengan kita ini patut menghargai adat setempat, dan begitupun kita yang punya wilayah adat itu welcome untuk semua pihak seperti itu. Harapannya Pak Yohanes ya. Oke, harapannya nanti bersama dengan Bung Vincent, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Manggo Rap Group. Ada siapa punyaku, mau pacar denganku, tolong jangan bilang no. Ya. Sutar gitu lama, jangan tolak san. Ya. Ada siapa punyaku.
Semoga dapat bola talapas. Nih uji nyali, ungkapkan cintaku padamu. Tiap malam saya sembahyang hanya untuk kau puja waman. Saya kumpul sapu berani, langsung tancap gas. Semoga dapat bola talapas. Ada siapa punya ku, mau pacar denganku, tolong jangan bilang no. Ya 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 ya, sudah gitu lama, jangan tolak saya. Ya ya ya, ada siapa punya ku. Gara-gara jatuh cinta, tak cari botol pica, biar mulut tambah lincah. Ungkap perasaan langsung masuk minta, jantung duk-duk. Mau bilang tapi saya gugup. Dari kau ujung kaki saya datang minta permisi, minta izin mencintai. Tiap hari saya mendarat kau, penasaran mati testo. Jujur ini saya berharap kau dapat saya miliki. Kau senyum saja manis, paling cantik dari habis. See you ada bos, semoga saya jodoh itu kau. Ada siapa punya ku, mau pacar denganku, tolong jangan bilang no. Ya 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 ya, sudah gitu lama, jangan tolak saya. Ya ya ya, ada siapa punya ku, mau pacar denganku, tolong jangan bilang no. Ya 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 ya, sudah gitu lama, jangan tolak saya. Ya ya ya, tiap malam saya sembahyang hanya untuk kau puja waman. Saya kumpul sapu berani, langsung tancap gas. Semoga dapat bola talapas. Ada siapa punya ku. Pemirsa, kita kembali lagi dan tidak terasa loh, kita perbincangan kita ini sudah sampai di penghujung acara, tapi saya masih juga mau mendengarkan apa yang diharapkan oleh Bung Vincent, tentunya seperti yang juga disampaikan oleh Pak Yohanes, harapan-harapannya tentu sebagai masyarakat adat untuk kembali menggunakan peradilan adat ini sebelum dibawa ke peradilan negara misalnya ya. Oke, harapan-harapannya seperti apa ini? Iya, terima kasih. Sebagai Ketua Dewan Adat di wilayah Papua Barat ini atau wilayah Doberai, itu saya mengajak semua anak-anak adat baik di pemerintahan, di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun kita semua elemen masyarakat adat untuk semua perkara masyarakat adat sebaiknya diselesaikan di peradilan adat sehingga masalahnya selesai begitu, tidak melahirkan masalah-masalah baru. Kemudian tokoh-tokoh yang seperti Pak Yohanes Arampele ini adalah Ketua Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat yang sah begitu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu pernyataan beliau itu pasti punya bobot berkarisma, sehingga saya mengajak semua masyarakat adat, terlebih khusus orang Maya di Raja Ampat itu semua wajib mendengar pernyataan dan keputusan dari Bapak Yohanes Arampele, Ketua Dewan Adat Suku Maya. Di luar dari itu tidak boleh didengar, karena itu ilegal, tidak sah, dan kami Dewan Adat di wilayah Doberai atau Papua Barat tidak mengakui itu. Begitu, sehingga pengakuan-pengakuan itu membuat hubungan kekeluargaan antar suku itu erat, terikat, kuat, sehingga orang dari luar tidak bisa bawa pengaruh dari luar untuk menghancurkan eksistensi orang asli Papua di setiap suku. Ini saya bicara di Raja Ampat karena ya beliau orang Raja Ampat, saya orang Raja Ampat gitu. Sehingga seperti tadi beliau sampaikan, kita saling mengakui, menghormati, menyayangi, saling mendukung, sehingga ada kejujuran, ada keadilan, ada rasa saling memiliki. Dengan begitu hukum adat kita dan eksistensi orang Papua dia akan berkembang dan akan lebih kuat di tahun-tahun yang akan datang. Begitu. Itu harapan saya. Dan kemudian saya juga sampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh adat untuk nanti lewat RRI juga kita akan umumkan, undang
para kepala-kepala suku, hakim-hakim adat, tokoh-tokoh adat untuk mengikuti pelatihan workshop sehari tata cara peradilan adat di Papua Barat, di Papua Barat untuk semua suku di tanah Papua. Begitu, itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk RRI Sorong dan RRI Pusat yang telah membuka program ini, obrolan budaya ini, sehingga semua orang bisa membuka mata bahwa orang Papua itu sebenarnya tulus, polos, dan mereka terbuka untuk siapa saja. Sejauh tujuannya baik untuk orang Papua akan welcome begitu. Mungkin itu dari saya, Mananwir Paul Vincent Mayor, Ketua Dewan Adat di Wilayah 3 Deberai, Papua Barat. Terima kasih. Bung Vincent, terima kasih sekali Pak Yohanes. Sebelum kita berpisah, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya untuk penonton kita seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin ada anak-anak ibu pertiwi yang dari luar daerah yang rencana mau ke Papua nih. Baik, saya kira sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3, karena bagaimanapun juga kami suku-suku ini di bawah koordinasi beliau. Jadi apapun yang sudah disampaikan itu merupakan suatu komitmen bersama. Semoga ini bisa menjadi acuan untuk semua suku-suku yang ada di Papua Barat ini. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Baik, pemirsa dan juga pendengar, akhirnya tidak terasa kita harus mengakhiri perbincangan obrolan budaya kita yang sangat menarik tentunya dari RRI Sorong atau dari pintu masuknya siapa saja yang ingin datang ke Papua atau juga Papua Barat. Dari perbincangan tadi kita tahu bahwa bumi Papua sangat welcome kepada siapapun yang datang dengan misi, dengan hati yang baik ke tanah Papua. Dan seperti kata pepatah bahwa di mana bumi dipijak, sejatinya disitulah langit dijunjung. Terima kasih untuk bersamaan ya, untuk Anda penonton dan juga untuk pendengar. Kita akan berpisah dan ketemu lagi dalam kesempatan dengan topik-topik obrolan budaya yang menarik pula. Saya Yuda dan kru yang bertugas malam ini mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.